Aku baru dipotong rambutnya. Aku baru dipotong rambutnya Sama Om Deddy. sama Om Deddy. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan para tukang cukur dan customernya tukang cukur tentunya. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau motongin rambutnya. Kamera bisa ke model kita. Ya, Zio mau potong rambut kayak gimana Zio? Yang keren ya. Ya. Nah teman-teman, jadi rambutnya Zio kali ini mau gua buat fade. Kalian tahu kan motong rambut anak kecil itu seperti apa sensasinya? Ya, makanya simak nih kayak gimana caranya motongin rambut bocil, tapi bukan bocil FF ya kali ini ya. Oke, jadi simak aja kayak gimana cara gua buat potongan fade di rambutnya anak kecil. Nah, nanti jadinya kayak gimana? Yuk, simak terus. Hai guys, Aku mau potong rambut aku mau potong rambut sama Om Deddy. sama Om Deddy. Tonton terus video ini ya. Nonton terus ya ini ya. Let's go. Let's go. Pelan-pelan kok, aku jangan takut ya, aku tutupin mukanya tuh. Yo, jangan terlalu nunduk. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke teman-teman, jadi for your information, jadi gue pengen kasih tahu dulu ke kalian disclaimer. Jadi ceritanya yang lagi gue cukur ini namanya Zio teman-teman. Nah, yang pasti ini bukan kali pertama gue nyukurin dia ya, ini sudah berkali-kali. Mungkin bisa dibilang satu atau sampai 2 tahun terakhir ya. Artinya Zio saat dipotongin dulu nggak seanteng ini atau nggak senyaman ini atau nggak sepercaya ini sama gua. Nah inilah tantangannya atau inilah sensasinya motongin anak kecil ya teman-teman. Jadi dulu awal-awal Zio potong rambut sama gue itu disertai dengan drama-drama dulu, nangis-nangis dulu, takut-takut dulu, dan dia dipangku sama orang tuanya teman-teman. Kadang dipangku mamanya, kadang dipangku papanya. Nah itu dulu ya, dan sekarang dia udah nyaman, sekarang dia udah percaya sama gue, dicukur sudah mulai anteng. Nah kesimpulannya adalah anak kecil saat dipotong dan dia takut, dia nggak bisa diam itu ya gue perhatikan adalah dia menganggap bahwa tukang cukur itu orang asing teman-teman. Dia menganggap orang yang tidak dikenal. Itu kalau kali pertama ketemu atau pertama nyukurin. Nah makanya anak tersebut dia takut, dia nggak nyaman ketika potong rambut. Jadi kesimpulannya adalah gimana caranya supaya dia tentu butuh proses ya, tentu butuh fase perkenalan. Nah memang di saat awal-awal Zio saat dipotongin dia takut, dia ngerasa nggak nyaman sama gue. Tapi saat itu gue yakinkan ke dia, yakinkan ke dia bahwa oh tenang Zio, cukur itu nggak sakit, cukur itu tidak mengerikan, dan oh tenang aja omnya baik. kayak gitulah yang gue sampaikan. Gue meyakinkan anak kecil ya, tentu cara meyakinkannya ya cara meyakinkan ke anak-anak yang dia paham ya. Nah itulah buat kalian tukang cukur yang masih merasa kesulitan saat motongin anak-anak, yang diperlukan hanyalah kesabaran teman-teman. Jadi jangan ngerasa bahwa motong anak kecil susah. Enggak teman-teman. Jadi memang butuh proses, butuh yang namanya anak-anak baru ketemu orang baru pasti ngerasa orang asing. Jadi yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketelatenan, dan jangan menyerah. Oke, jadi kayak gitu. Gue sedikit cerita
dulunya kayak gimana. Memang sekarang lebih diam, lebih tenang Zio saat dicukur, berbeda dengan saat-saat awal ketemu gua pertama kali dicukurin. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Buat kalian yang masih ngerasa kesulitan, bersabarlah dan yakinkan bahwa mencukur itu bukan hal yang mengerikan atau menyakitkan. Nah, lambat laun dengan proses anak tersebut akan merasa nyaman. Nah, kenapa sih gua menyampaikan ini, motong anak-anak itu kayak gimana sensasinya dan harus bersabar? Ya iya, untuk jangka panjang customer anak kecil adalah fasenya masih panjang. Artinya kalau kita punya pelanggan anak kecil dan dia sudah nyaman dengan kita, otomatis kita punya loyal customer yang berjangka panjang karena masih anak-anak, dan tentunya ini akan menjadi loyal customer kita dengan jangka panjang dibanding dengan bapak-bapak ya. Dibanding tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saat ini sudah banyak customer gue yang dulunya anak-anak sekarang sudah pada dewasa dan menjadi customer loyal gua. Nah, jadi teman-teman, buat kalian bersabarlah, jangan merasa kesel atau merasa resah saat motongin anak-anak. Karena gua rasa anak-anak bisa merasakan hal tersebut karena anak-anak masih polos ya, masih punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Jadi bersabarlah dan lakukan dengan senang hati. Oke, nah sampai mana nih? Jadi ceritanya kali ini gue motongin Zio, pengen gue fade di bagian samping dan belakang. Kebayangkan kayak gimana motongin fade di rambut anak-anak yang notabene belum bisa diajak kompromi. Oh kamu diam ya, oh kamu nunduk ya, kamu jangan gerak-gerak ya. Nah itulah tantangannya. Kali ini gue buat fade di bagian samping dan belakangnya. Nah, bagaimana tips dan triknya saat motongin anak-anak yang belum bisa diajak kompromi? Yang gue lakukan adalah mempersingkat langkah-langkah yang gue lakukan, merangkum. Artinya langkah-langkahnya nggak terlalu banyak yang gue lakukan supaya lebih cepat selesai, karena mood anak-anak bisa dengan cepat berubah. Kalau dia bosan, kalau dia bete, itu akan lebih susah lagi nanti waktu ngerjainnya. Jadi gue mesti punya langkah-langkah yang efisien dan cepat ya, supaya yaitu tadi saat mood anak-anak itu berubah, kita sudah hampir selesai motongnya. Jadi gitu, diawali tadi dengan guide nomor 2 teman-teman untuk bagian samping dan belakangnya karena akan gue buat fade. Setelah itu langsung gue habisin bagian bawahnya pakai trimmer, dan pas mau ngilangin garis gue langsung mulai pakai guide nomor 1/2 teman-teman. Nah gitu, jadi langkah-langkahnya gue persingkat supaya anak kecil itu pasti bosanan, moodnya gampang berubah. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi selain harus memiliki kesabaran dan ketelatenan saat memotong anak kecil, kita harus punya langkah-langkah atau step by step mencukur yang tidak memakan durasi yang panjang dengan model apapun tentunya. Yang pasti hampir rata-rata anak-anak pasti minta potongannya dipotong pendek. Tapi sebetulnya biasanya Zio nggak sependek ini. Ini kali pertama gue buat fade di rambutnya Zio atau model gue kali ini. Biasanya dia gue potong tublok, dia gue potong seringan tublok Korean hairstyle lah. Pokoknya nggak yang sehabis ini atau nggak yang sependek ini. Nah kali ini mumpung dia kebetulan dia sudah
akrab, bisa dibilang akrab dengan gua. Makanya tadi waktu di awal dia buka video ini ya kan. Jadi ceritanya kenapa tadi gua suruh buka videonya, opening video ini. Jadi pas ngantri dia tuh sambil main HP terus kayak hai guys, aku lagi mau cukur, kayak ngevlog gitu. Jadi waktu nyukur waktu video tadi gue buat openingnya Zio. Nah kayak gitu teman-teman ya, kira-kira motongin anak-anak, tips dan triknya dan pengalaman gue motongin anak-anak. Jadi bersabar dan telaten itu sudah menjadi kunci saat kita motongin anak-anak. Oke, kayaknya sampai di sini aja sih ceritanya. Thank you ya teman-teman yang udah nonton dan menyimak video ini sampai di sini. Pokoknya makasih banyak. Gue dipakai I bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar, saran dan kritik juga tentunya. Oke, thank you and bye. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts